CEO Telegram Pavel Durov telah ditangkap. Apakah kita tidak bisa lagi pakai Telegram? Siapakah Durov? Mari kita cek. Menurut laporan, Durov yang berdarah Prancis-Rusia diduga telah lalai dalam mengawasi konten yang tidak pantas di Telegram, serta membiarkan kejahatan terorganisir seperti perdagangan narkoba, pornografi anak, pencucian uang, penipuan, dan terorisme berlangsung tanpa tindakan. Telegram adalah layanan pesan yang sangat terenkripsi, memungkinkan pengguna untuk membuat saluran dan menyebarkan informasi ke dalam grup yang telah menjadi sangat populer di seluruh dunia. Saat ini, jumlah pengguna Telegram diperkirakan mencapai 1 miliar orang di seluruh dunia. Di Indonesia, pengguna Telegram juga sangat banyak, menjadikannya negara ketiga terbesar setelah Rusia dan India. Jika Telegram tidak dapat digunakan lagi, hal ini akan berdampak besar pada masyarakat Indonesia. Pesan di Telegram tidak dapat diakses oleh pihak ketiga, termasuk pengelola Telegram sendiri. Ketika menggunakan fitur secret chat, data tidak disimpan di server Telegram. Teknologi enkripsi end-to-end yang memungkinkan secret chat inilah yang membuat Telegram dikatakan memiliki tingkat privasi yang lebih tinggi dibandingkan aplikasi pesan lainnya. Karena hal ini, Telegram dikatakan telah digunakan untuk berbagai kejahatan. Di Indonesia, Telegram telah menerima peringatan dari Kominfo karena digunakan sebagai alat komunikasi dan transaksi dalam komunitas pinjaman online ilegal dan judi online yang mendorong banyak orang untuk terjerat utang. Durov lahir pada tahun 1984 di Uni Soviet dan menghabiskan masa kecilnya di Italia bersama saudara laki-lakinya yang juga menjadi salah satu pendiri Telegram. Setelah runtuhnya Uni Soviet, mereka kembali ke Rusia dan meluncurkan media sosial bernama VKontakte atau Vika yang disebut sebagai Facebook versi Rusia. Vika segera menjadi platform media sosial paling populer di Rusia, Ukraina, Belarus, Kazakhstan, dan banyak negara bekas Uni Soviet lainnya. Namun, hal ini membuatnya berselisih dengan pemerintah Rusia. Pada 2011, ia diminta oleh pemerintah untuk menyerahkan informasi akun para peserta demonstrasi anti pemerintah di Rusia. Pada tahun 2013, ia juga diminta memberikan informasi mengenai kelompok anti Rusia di Ukraina. Saat itu, Durov dihadapkan pada pilihan untuk menyerahkan informasi pengguna kepada pemerintah Rusia atau menjual semua saham VK dan meninggalkan negara. Durov memilih untuk meninggalkan VK dan meninggalkan Rusia. Durov kemudian melanjutkan untuk mengembangkan aplikasi pesan yang terenkripsi dengan aman. Ia mengklaim bahwa aplikasi tersebut dirancang agar siapapun di seluruh dunia dapat menggunakannya dengan bebas, aman, dan netral. Perusahaan pesaing seperti Meta dan Google seringkali mematuhi sensor yang diminta oleh pemerintah Amerika Serikat, di mana mereka berkantor pusat. Misalnya, jika kata vaksin atau teror digunakan dalam video atau postingan, pendapatan bisa dibatasi atau iklan ditolak. Tentu saja, barang-barang ilegal juga tidak bisa dijual, dan mereka juga bisa membekukan akun atau komunitas atas permintaan pemerintah. Namun, Telegram pada dasarnya tidak bernegosiasi dengan pemerintah. Selain itu, untuk memastikan kebebasan dalam bisnis, Durov menjalankan Telegram dengan tim yang sangat kecil. Saya adalah satu-satunya pemilik, direktur, dan manajer produk yang memungkinkan saya untuk bertindak dengan cepat selama bertahun-tahun dalam pengembangan perusahaan, katanya. Ia juga menangani perekrutan dan manajemen personalia sendiri. Saya mengadakan kompetisi setiap 1 atau 2 bulan sekali untuk merekrut talenta terbaik. Jika mereka berhasil, mereka mungkin bisa bergabung dengan 30 insinyur yang ada saat ini. Hanya ada 30 insinyur yang terlibat dalam pengembangan platform yang digunakan oleh 1 miliar orang. Selain itu, hampir tidak ada biaya iklan yang dikeluarkan, dan jumlah karyawan dijaga seminimal mungkin. Durov awalnya tinggal di Dubai, yang secara politik netral, dan memiliki pajak rendah, serta memiliki kewarganegaraan Uni Emirates Arab. Namun, alasan mengapa polisi Prancis tiba-tiba memutuskan untuk menangkap Durov masih belum jelas. Kali ini, Durov ditangkap karena Telegram tidak tanggung jawab sebagai platform. Lalu, bagaimana platform lain? Bagi saya, banyak masalah di Facebook dan Twitter juga. Apakah saat satu Mark Zuckerberg atau Elon Musk juga akan ditangkap?